Tiba-tiba suamiku berubah part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ini kelanjutannya ya bun, selamat menyimak. Di hari kedua lebaran, bapak dan ibu meminta kami semua untuk kumpul. Aku sudah bisa menebak, pasti membahas soal pernikahan anaknya Mbak Sari. Mbak Daisyah, semua anak-anak ibu dan bapak sudah berkumpul. Begitu juga dengan menantu, serta cucu-cucunya yang masih kecil. Karena memang satu-satunya cucu perempuan ibu yang paling besar yang akan segera menikah itu sudah dibawa lagi oleh calon suaminya. Menurutku itu kurang etis sih. Apalagi pernikahan mereka itu hanya tinggal menghitung beberapa hari. Seharusnya mereka berdua itu dipingit, bukannya malah terus berpergian berduaan seperti ini. Jadi begini maksud ibu mengumpulkan kalian semua. Tidak mungkin Sari tidak mengadakan pesta untuk Mira. Mau taruh di mana muka ibu ini? Kalian seharusnya sebagai saudara saling membantu. Sekarang ibu minta masing-masing dari kalian untuk membantu acara ini. Ibu tidak mau tahu. Ucap ibu tegas memaksa kami semua untuk turut membantu acara pernikahan Mira. Dan kamu Rusli, ibu wajibkan kamu meminjami uang untuk mbakmu itu. Cuma kamu di sini yang bisa diandalkan. Jangan pelit sama keluarga. Lagi-lagi ibu membahas soal uang itu. Maaf bu, bukannya aku tak mau membantu saudaraku, tapi kan sudah kubilang, uang yang ada untuk biaya sekolah anak-anakku. Karena kami sudah sepakat untuk memasukkan anak-anak ke sekolah terbaik. Tentu biayanya tidak murah bu. Dan tabungan itulah yang memang kami persiapkan. Ucap Mas Rusli. Kamu kenapa ngomongnya seperti itu Rusli? Apa kamu pikir aku tak akan membayar utangku? Tiba-tiba Mbak Sari nyeletuk, sepertinya dia tidak terima. Lah Mbak, bukannya kamu memang begitu ya? Buktinya hutang yang kemarin belum kamu lunasi. Ini mau hutang lagi. Makanya Mbak aku takut untuk meminjamkannya ke kamu. Jawab Mas Rusli langsung to the point. Jangan meremehkanku kamu Rusli. Jangan mentang-mentang kamu punya uang, kamu bisa menghinaku seenaknya. Setelah acara pernikahan Mira nanti semuanya akan kembalikan. Lunas, kata Mbak Sari. Aku dan Mas Rusli sedikit terkejut. Karena yakin sekali Mbak Sari kalau amplop yang dia terima akan cukup untuk mengembalikan semua uang yang dia pinjam. Kalau ditotal semuanya, dengan hutang yang kemarin, berarti mencapai 25 juta. Apakah dapat segitu banyaknya uang hasil sumbangan orang-orang? Aku sendiri tidak yakin, karena aku tahu bagaimana perangainya. Dia itu mau kondangan banyak kalau ke orang kaya. Kalau ke tetangga atau saudara yang tidak punya, kondangannya hanya 10.000 atau 5.000. Iya, begitu perangainya. Makanya, aku sangat ragu untuk meminjamkan uang itu. Apalagi Mbak Sari itu terkenal sombong di kampung ini. Aku tak yakin jika orang-orang mau kondangan menghadiri acara pernikahan anaknya. Kalaupun hadir, pasti mereka juga kondangan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Sari. Maaf Mbak, aku tetap tidak bisa meminjamkan uang itu. Kalau Mbak tetap ngotot ingin pinjam, kembalikan dulu hutang yang kemarin, kata Mas Rusli dengan sangat tegas. Aku sangat setuju sekali dengan suamiku. Aku menganggap dia itu sangat keren. Dia benar-benar teguh dengan pendiriannya. Aku bangga padamu, Mas, kataku dalam hati. Gimana ini, Bu? Mbak Sari langsung merengek ke ibunya. Rusli, kamu tega sekali sama mbakmu. Kalau memang kamu tidak mau meminjamkan uang, berarti kamu harus menyumbang yang paling banyak, kata ibu. Sudah, sekarang satu-satu ibu tanya. Bagus, kamu mau menyumbang apa? Mas Bagus melirik ke arah istrinya. Pasti mereka bingung karena ekonomi mereka saja sangat sulit. Maaf Bu, aku dan istriku palingan hanya bisa menyumbang 15 ekor ayam. Itu pun ayam kampung yang kami pelihara. Karena harta yang saat ini kami punya hanya itu Bu, jawab Mas Bagus jujur. Aku melihat ada kelegaan di wajah istrinya. Begitu juga denganku. Apa? Cuma 15 ekor ayam? Kamu pikir itu cukup? Mbak Sari pun tidak terima dengan apa yang akan diberikan oleh Mas Bagus. Ya kalau tidak mau ya tidak apa-apa Mbak, malah utuh ayamku, kata Mas Bagus santai.
Kamu ini Gus, penyumbang itu yang berkelas dikit. Masa cuma ayam kampung 15 ekor? Kalau ayam kampung 100 kilo gitu iyalah. Ibu pun menambahi. Ya sudah Bu, kalau tidak mau tidak apa-apa. Kami memang hanya mampu menyumbang itu. Kalau Mbak Sari mau menerima, ya alhamdulillah. Kalau tidak mau juga, kami senang-senang saja kok. Lagi-lagi Mas Bagus menjawabnya dengan santai. Ya sudah, jadilah Sari daripada tidak ada. Lumayan juga untuk tambah-tambahan lauk, kata ibu. Akhirnya menerima sumbangan dari Mas Bagus. Kalau kamu bagaimana Rusli? Seharusnya kamu yang paling banyak. Karena di sini kamu yang paling kaya di antara saudaramu yang lain, kata ibu. Rusli nggak kaya Bu. Apa yang membuat ibu berpikir seperti itu? Karena Rusli punya mobil. Mobil itu second Bu, harganya tidak seberapa. Mobil itu pun kami beli karena kami sangat butuh. Jika harus bepergian jauh, apalagi pulang ke sini. Jawab Mas Rusli merendahkan suaranya. Ia terlihat menahan amarahnya. Aku bisa merasakan itu. Halah sudahlah. Kamu mau nyumbang apa? Cepat, biar ibu catat, kata ibu ketus. Aku cuma bisa menyumbang beras 200 kilo, Mbak, kata Mas Rusli. Apa? Beras cuma 200 kilo? Kamu itu gak ngerti apa gimana sih? Beras 200 kilo itu sampai mana? Tamu yang mau kundang itu sangat banyak, kata Mbak Sari tidak terima dengan sumbangan yang akan kami beri. Ya udah Mbak, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, jawab Mas Rusli sama seperti Mas Bagus. Mas Bagus pun tersenyum ke arah Mas Rusli. Begitu juga aku, namun aku berusaha menyembunyikan senyuman itu. Kamu itu ya, sudah yang paling mampu di antara saudara yang lain. Masa nyumbang hanya 200 kilogram beras? Minimal 1 ton, ucap ibu. Astagfirullah Bu, 1 ton itu bukan nyumbang, tapi ngerampok. Namanya sumbangan itu kan seikhlasnya, bukan memaksa. Mas Rusli menanggapi ucapan ibu. Lagian kalau 1 ton itu mau jualan atau mau hajatan? Lanjut Mas Rusli lagi. Halah kamu ini. Udahlah Bu, catat aja, kata Mbak Sari. Akhirnya ibu mencatat apa yang akan kami sumbangkan. Lanjut. Kini adik Mas Rusli yang ditanya. Ramdan namanya. Kamu Ramdan mau nyumbang apa? Kamu kan sudah kerja. Seharusnya kamu bisa menyumbang paling banyak. Karena saudaramu yang 2 itu tidak bisa diandalkan, kata ibu menyindir kami. Oh iya Bu, tentu saja. Aku akan menyumbang yang paling besar, Ramdan berucap dengan sangat angkuh. Aku penasaran juga kira-kira apa yang akan dia berikan. Kenapa ia sangat percaya diri itu? Nah, begini dong. Berapa yang akan kamu sumbangkan? Kata ibu senang. Berapa Bu? Wah, sangat banyak Bu, jawab Ramdan lagi. Ya cepat katakan berapa, kata Mbak Sari tidak sabar. Tenang Mbak, aku akan menyumbangkan 1000 air galon untuk acara pernikahan keponakanku, kata Ramdan sambil terkekeh kecil. Aku ingin menahan tawa tapi tidak bisa. Aku pun menutup mulut ini agar tidak kelihatan. Bisa-bisa aku kena semprot oleh ibu mertua. Kamu itu Ramdan keterlaluan. Untuk apa air sebanyak itu? Kata Mbak Sari. Tentu saja dia tidak terima dan malah merasa diejek oleh adiknya itu. Loh Mbak, kan sudah menjadi kebiasaan di kampung ini. Kalau ada yang hajatan pasti menggunakan air galon sangat banyak. Kan air sumur di sini kalau dimasak itu masam. Kita sehari-hari saja butuh air galon kok, jawab Ramdan. Mbak Sari pun langsung terdiam. Dia tidak bisa membantah ucapan adiknya. Ya sudah, dicatat dulu Sari. Memang betul juga kata Ramdan itu. Tapi jangan cuman air lah, yang lain kek, lanjut ibu. Oke, akan kutambahi. Yaitu 1 bal kerupuk mentah. Nanti bisa digoreng jadi banyak. Lumayan lah untuk lauk yang rewang. Ramdan pun berucap sambil tertawa lagi. Aku yang mendengarnya ikut tertawa, sama seperti istri Mas Bagus. Namun ia sama sepertiku berusaha menahan tawa itu. Halah, keterlaluan kamu. Udah dicatat dulu Sari, bentak ibu ke Mbak Sari. Kini semua mata tertuju kepada adik bungsu Mas Rusli. Tapi kan dia masih sekolah, mana mungkin dia punya uang. Kenapa melihatku? Aku juga dimintai sumbangan ini. Kalian tidak tahu malu kah? Aku ini belum bekerja, mana ada uang? Jawabnya ketus. Tidak,
Kami tentu tahu kamu tidak punya uang, tapi kamu punya tenaga kan? Kamu seharusnya yang paling banyak membantu tenaga di sini, karena saudaramu yang lain sudah mengeluarkan uang, kata Mbak Sari. Halah Mbak, kamu keterlaluan ya. Mentang-mentang aku libur. Tapasya pun merengut. Ia merasa diintimidasi oleh kakaknya sendiri. Udahlah Syah, emang itu seharusnya yang kamu berikan. Setidaknya kamu bermanfaat untuk keluarga ini. Jangan cuma main HP. Ramdan pun menegur adiknya itu. Halah kamu mas, sok paling banyak nyumbang. Cuman air pun. Mereka pun berdebat. Ya seperti itulah kedua kakak adik itu. Kalau berkumpul pasti bertengkar. Bu, gimana ini bu? Mana cukup kalau cuma ini? Ya, ini kan untuk tambahan. Seharusnya kamu sendiri yang mengeluarkan uang paling banyak. Kan kamu yang mau punya hajat, kata ibu. Dan kami pun serius mendengarkannya. Aku cuma pegang uang 5 juta bu. Kayaknya gak cukup. Untuk bayar tenda saja sudah berapa? Mbak Sari sebenarnya menyadari bahwa uang yang dia punya pun tak cukup. Ya sudahlah mbak, acaranya sederhana saja, tidak usah pesta. Kenapa sih memaksakan sekali? Daripada nanti kamu terlilit hutang. Mas Rusli berusaha mengingatkan saudaranya itu. Sudahlah, tidak usah ikut campur kalau tidak mau membantu, ketus Mbak Sari. Mas Rusli pun diam. Ya, sepertinya dia bicara pun percuma. Sudahlah, tidak usah mengharapkan saudaramu. Kamu tenang saja, aku sudah punya uangnya. Tiba-tiba suami Mbak Sari berkata, yang sedari tadi dia hanya diam. Maksudmu apa? Kamu punya uang dari mana? Mbak Sari ketus menanyakan itu kepada suaminya. Sudah, tidak penting dari mana. Yang jelas, anak kita harus pesta. Lanjut suaminya lagi. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kata Mbak Sari kesal. Namun laki-laki itu hanya tersenyum sinis. Aku paham maksudnya. Dia sengaja mengatakannya di depan semua orang agar dia dianggap sebagai pahlawan di tengah kebingungan ini. Makasih ya mas, ternyata kamu bisa diandalkan daripada saudaraku. Mbak Sari pun langsung menggelendot ke suaminya. Kami yang melihatnya agak risih. Ya memang mereka pasangan sah, tapi tak harus berlebihan seperti itu kan? Apalagi ini di hadapan orang tuanya sendiri. Kamu punya uang berapa mas? Katakan pada mereka semua, supaya mereka itu tahu kalau kita itu mampu. Mbak Sari pun mulai sombong seperti biasanya. Aku sudah siapkan uang 20 juta untuk acara pernikahan anak kita. Cukup kan? Lagi-lagi suami Mbak Sari itu berkata dengan sombongnya. Cukup mas, makasih ya mas. Mbak Sari pun lagi-lagi gelendot ke suaminya. Ya sudah, semuanya sudah selesai berarti rapat malam ini. Kalau gitu kalian boleh pulang. Ibu dan bapak mau istirahat. Ucap ibu menyuruh kami pulang. Tentu saja dengan senang hati, kami semua kembali ke rumah masing-masing. Kalau aku kembali ke rumah Mas Bagus tentunya. Mbak, kira-kira suami Mbak Sari dapat uang dari mana ya? Tanya aku ke istri Mas Bagus. Entahlah, tapi kalau dugaanku sih dia ngutang. Pasti ngutangnya ke rentenir, karena cepat sekali dapat uangnya. Jawab istri Mas Bagus. Ternyata pikirannya sama denganku. Iya, aku sudah menduganya sejak tadi. Kalau aku menduganya juga begitu, Mbak. Ya sudah, kita doakan saja semoga mereka mampu membayar hutangnya. Kasihan juga kalau sempat nanti habis pesta utangnya gak lunas. Ujung-ujungnya bapak dan ibu yang pusing. Lanjutku. Ya tuh, mudah-mudahan deh. Kita cuma bisa doain, gak bisa bantu apa-apa. Akhirnya, acara yang sudah ditunggu-tunggu itu tiba. Sehari sebelum hari H, semua orang yang terlibat sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Ada yang memasang tenda, memasang dekorasi pelaminan. Ada yang memasak di dapur, dan masih banyak kegiatan lainnya. Kalau aku sendiri dan juga istri Mas Bagus ditugaskan untuk memasak menu makanan yang akan dihidangkan besok. Kami masak menu yang awet dulu seperti rendang dan juga ayam goreng. Gila ini Mbak Sari. Daging sebanyak ini, ayam sebanyak ini, cuma kita berdua yang disuruh masak. Keterlaluan sih, masa gak nyuruh tetangga sama sekali? Istri Mas Bagus gerutu. Ya wajar lah,
Karena daging berkilo-kilo dan ayam juga berkilo-kilo, hanya kami berdua yang ditugaskan untuk mengolahnya. Kayaknya Mbak Sari takut, Mbak, kalau makanannya habis dimakan oleh para tetangga. Dugaanku. Itu sudah pasti. Kamu tahu sendirilah, Mbak Sari itu sangat pelit. Lagi pula, kalaupun tetangga disuruhnya membantu, kurasa hanya sebagian saja yang mau datang. Karena selama di sini, tak pernah tuh Mbak Sari rewangan itu di dapur. Dia hanya mau di depan menyambut tamu. Dan itu tentu saja cuma hari H. Kalau hari-hari begini mana mau dia? Istri Mas Bagus pun berkata dengan sangat jujurnya. Dan aku juga tahu hal itu. Itulah Mbak, apa yang kita tanam itu juga yang akan kita tuai. Jangan sampai deh kita kayak Mbak Sari, ucapku. Iya, benar kamu Via. Karena kami hanya mengerjainya berdua tentu membutuhkan waktu yang lebih lama. Belum lagi mengupasi bawang-bawang yang sangat banyak. Kalau bumbunya sedikit, rasanya pasti tidak enak. Kok banyak sekali bumbunya? Boros itu. Tiba-tiba Mbak Sari datang dan berkomentar. Kalau cuma sedikit gak enak Mbak, jawab istri Mas Bagus. Udah dikurangi. Enak saja sebanyak ini, nanti aku harus belanja lagi. Mbak Sari benar-benar mengambil sebagian bumbu yang sudah kami persiapkan, kemudian disimpannya di dalam kulkas. Pokoknya segitu saja bumbu yang dipakai. Jangan ambil lagi yang di kulkas. Peringatnya. Ya sudah Via, kita pakai bumbu ini saja. Nanti garam dan micinya dibuat lebih terasa saja. Karena kan bumbunya pasti tidak cocok dengan daging yang harus dimasak. Kata istri Mas Bagus. Iya Mbak, aku pun ngikut saja dengan sarannya. Ya Allah, sampai jam 11 begini belum mateng Mbak. Aku udah ngantuk dan capek. Keluhku. Sama, aku juga udah capek banget. Aduh, ini gimana? Di saat kami sedang mengeluh, tiba-tiba para suami datang untuk membantu. Alhamdulillah, coba dari tadi kalian datang. Tangan ini sudah mau copot dari tempatnya. Keluh istri Mas Bagus. Ya maaf, kami juga baru istirahat ini. Baru sempat kesini. Jawab Mas Bagus. Iya, karena para lelaki ditugaskan untuk mengambil kursi-kursi. Iya, kursi untuk tamu memang diambil dari anggota RT. Tentu saja sewanya lebih murah, makanya Mbak Sari memakai itu saja. Kalau ngambil dari tim dekor, sewanya 2 kali lipat. Pasti mereka kelelahan, karena memang hanya mereka bertiga. Mas Bagus, Mas Rusli, dan juga Ramdan yang mengambil kursi-kursi itu, yang jumlahnya entah berapa ratus. Mana sedari pagi mereka membersihkan daging dan ayam ini. Ya ampun, ini kapan matengnya? Keluh Ramdan. Sudahlah diaduk saja. Akhirnya ketiga lelaki itu kompak mengaduk rendang sewajan yang sangat besar. Sementara aku dan istri Mas Bagus melanjutkan menggoreng ayam yang masih separuh lebih. Akhirnya malam itu kami selesai pukul 3 pagi. Ya Allah, kalau begini caranya, besok pagi kita gak sanggup bangun. Tapi gimana lagi? Cuman kita yang masak. Keterlaluan Mbak Sari. Keluhku. Di mana suamiku? Aku melihat ke sana kemari, ternyata suamiku tidak ada di sini lagi. Itu suamimu. Besok pagi kita bangun siang saja, karena kita sudah lembur sampai selarut ini. Aku sudah bilang tadi sama Mbak Sari, kalau kita gak sanggup untuk masak yang besok pagi. Aku menyuruhnya untuk mencari orang saja, khusus masak sayur, karena lauknya kan sudah ada. Dan juga masak nasi, biar besok dia bayar orang saja, karena tetangga tidak ada yang mau membantu. Ya ampun, beneran ya? Tidak ada tetangga yang mau membantu? Ucapku. Iya dek, tidak ada satupun tetangga yang datang. Padahal Mbak Sari sudah menyuruh mereka seminggu yang lalu. Tapi ya gitu. Aku yakin nyuruhnya tidak baik-baik, makanya mereka tidak mau datang. Malam itu kami menyudahi pembicaraan, karena sudah tak tahan lagi ingin segera beristirahat. Sesampainya di kasur kami langsung tepar, karena sudah sangat kelelahan dan ngantuk. Kami benar-benar bangun kesiangan semua. Jam 9 pagi baru pada bangun. Iya, efek kecapean. Kemarin benar-benar luar biasa. Di depan rumah Mbak Sari sudah ramai dengan para tamu yang datang. Sepertinya itu dari pihak lelaki. Kami semua pun segera bersiap untuk mengikuti jalannya acara.
sesampainya di tempat acara. "Kalian dari mana saja? Jangan bilang baru bangun," kata ibu. "Iya Bu, memang kami baru bangun. Ibu tahu tidak, kami lembur sampai jam 3, jawab Mas Rusli. "Halah, keterlaluan kalian. Mbaknya lagi repot, malah bangun kesiangan semua." Tentu saja, ibu mertua tidak akan menerima alasan yang kami katakan. "Sudahlah, jangan ribut. Kita harus hikmat, karena sebentar lagi acara ijab kabul dimulai." Aku melihat ke arah prasmanan. Bersyukurnya, karena semua lauk sudah tertata. Tentu saja yang menjaga prasmanan adalah orang bayaran. Syukurlah. Itu artinya bukan kami lagi yang dimanfaatkan, gumamku dalam hati. Acara ijab kabul pun berlangsung dengan lancar. Aku sangat bersyukur akan hal itu. Setelahnya adalah acara resepsi. Hiburan pun sudah diputar sejak tadi. Namun setelah keluarga mempelai laki-laki pulang, hanya ada beberapa tamu yang datang. Tidak seperti yang dibayangkan oleh Mbak Sari. Tamunya akan ramai sampai berdesakan. Makanan di prasmanan pun masih banyak. Ya tentunya karena tamunya tidak terlalu banyak. Jam pun terus berputar, kini sudah siang hari. Saat jam makan siang pun tamu yang datang mungkin hanyalah 10-15 orang. Waktu terus berlanjut hingga sore hari. "Kenapa tamu yang datang hanya sedikit?" kata Mbak Sari. Ia terlihat begitu cemas. "Kalau begini caranya tidak balik modal," lanjutnya lagi. Tanpa tahu malu dia mengatakan itu di depan penyambut tamu. "Ya ampun mbak, keterlaluan kamu. Seharusnya kamu bisa menjaga nama baik keluarga. Ini malah, aduh, aku gak kebayang. Pasti bapak dan ibu sangat malu sekali." Akhirnya malam tiba dan acara resepsi pun selesai. Kupikir beberapa hari Mira dan suaminya akan tinggal di rumah orang tuanya, tapi ternyata tidak. Malam ini juga Mira langsung diboyong oleh suaminya. Mira akan dibawa ke rumah mertuanya, dan mereka pun sudah ada yang menjemput. Kalau kebiasaan di kampung ini biasanya, sang mempelai pria akan stay beberapa hari, atau sampai sepasar. Sepasar itu biasanya 5 hari, tapi ini tidak. Setelah selesai resepsi, langsung diajak pergi. Agak aneh tapi ya sudahlah, aku tidak mau ikut campur. Gimana ini? Uang sumbangannya gak ada 10 juta. Hutangku 20 juta gimana bayarnya? Mbak Sari merengek kepada ibunya. "Iya, aku mendengar karena memang saat ini aku sedang di rumah ibu mertua. Ibu mertua kelelahan resepsi kemarin, sehingga sebagai menantu aku sadar diri untuk membantunya memasak dan beberes rumah." "Yang benar kamu? Emang dapat berapa?" tanya ibu. "Cuma 8.500.000, Bu," jawab Mbak Sari dengan ekspresinya kesal. "Kok bisa cuma segitu? Perasaan kamu rajin kondangan?" tanya ibu. "Entahlah, Bu. Aku juga bingung. Mereka kayaknya gak mau balikin apa yang udah aku kasih," jawab Mbak Sari. "Kurang ajar orang-orang itu. Sudah disumbang bukannya gantian, malah gak mau balikin." Ibu pun menimpali. Namun dalam hati aku membatin. Ya gimana mau dapat banyak kalau Mbak Sari saja kondangannya hanya sedikit. Mana mungkin orang mau ngasih banyak kalau dia ngasihnya dikit. Mbak, kamu itu tidak sadar diri. Untung aku gak jadi menjamin uang ke Mbak Sari. Bisa-bisa gak dibalikin uang itu, karena uang kondangannya saja hanya dapat 8.500.000. Selesai membereskan rumah mertua, aku langsung pulang ke rumah Mas Bagus. Aku juga sudah lelah, ingin segera beristirahat. "Bu, sudah selesai semuanya. Aku permisi dulu ya," pamitku ke ibu mertua. Ibu mertua tidak menanggapi. Ia malah asik ngobrol dengan Mbak Sari. Aku pun memilih langsung pergi saja. Keesokannya, aku sudah menyiapkan semua barang-barang yang akan aku bawa pulang. Iya, jadwal libur suamiku sudah habis. Kami harus segera kembali. "Makasih ya Mbak, sudah mengizinkanku tinggal di sini," ucapku ke istri Mas Bagus. "Sama-sama Via, maaf ya kalau tempatnya tidak enak," katanya. "Enak kok Mbak, malah nyaman di sini, meskipun sederhana," jawabku. Kami menyalimi semua anggota keluarga. Ya meskipun masih ada yang marah dengan kami karena kami tidak mau meminjami uang, yaitu ibu mertua dan Mbak Sari. Alhamdulillah,
Kami sampai dengan selamat di rumah. Rasanya tenang sekali sudah kembali ke rumah ini. Untung ya, aku tinggal di rumah Mas Bagus, tidak di rumah ibu mertua. Pasti aku sangat tertekan jika kemarin tinggal di sana. Bersyukur juga kalau ibu marah. Aku jadi tidak capek. Aku bercerita kepada suamiku. Kuungkapkan isi hati ini. Maaf ya kalau selama ini aku tidak peka dengan kelelahanmu selama di rumah ibu. Kata Mas Rusli merasa bersalah. Tidak apa-apa mas, yang penting semuanya sudah berlalu. Tapi mas, kira-kira Mbak Sri bisa nggak ya balikin hutangnya? Kan tahu sendiri, uang hajatan kemarin cuma dapat berapa? Mana hutangnya banyak banget, 20 juta. Kataku. Ya kita doain saja lah. Palingan kalau kepepet, nelpon kita. Jawab Mas Rusli. Baru saja kami sampai di rumah, tiba-tiba ponsel berdering. Dan itu dari Mbak Sari. Siapa mas? Tanyaku. Mbak Sari nih. Kenapa dia nelpon? Apa dia mau tanya kita sudah sampai apa belum? Kata suamiku. Mungkin mas angkat saja, mana tahu penting. Kami pikir Mbak Sari akan menanyakan keadaan kami. Sudah sampai atau belum? Ternyata bukan. Malahan dia akan meminjam uang. Iya, lagi-lagi soal uang. Mbak Sari bilang, ia sangat membutuhkan uang itu karena harus membayar hutangnya kepada rentenir. Iya. Suaminya Mbak Sari sudah menjanjikan 3 hari uang itu sudah dikembalikan. Dan besok adalah jatuh tempo. Belum lagi bunganya sebesar 2 juta. Ya, kalau menghutang kepada lintah darat pasti bunganya besar. Sudah tahu tapi masih juga dilakukan oleh Mbak Sari dan suaminya. Dan semua uang pinjaman itu sudah habis. Ya untuk bayar tenda, untuk membeli makanan, dan kebutuhan yang lainnya. Untuk acara resepsi pernikahan Mira kemarin. Intinya, uang yang di tangan Mbak Sari hanyalah uang sumbangan dari orang-orang. Maaf Mbak, aku gak bisa bantu, kan sudah aku bilang. Tabunganku untuk sekolah anak-anak. Mas Rusli segera mematikan sambungan telepon itu karena sudah lelah menghadapi tingkah kakaknya sendiri. Beberapa hari kemudian, kami mendapatkan kabar dari istri Mas Bagus dan juga Mas Bagus. Kalau Mbak Sari menjual sepeda motor mereka yang belum lama dibeli. Dibelinya mending kalau hasil keringat itu hasil menjual ladang. Ya terpaksa saja dilakukan karena kalau ditunda-tunda semakin besar bunganya. Intinya sekarang ini reputasi Mbak Sari benar-benar anjlok. Dia sering diejek oleh tetangga karena tak bisa angkuh lagi seperti dulu. Semua orang sudah pada tahu kalau dia itu kaya hanya memaksakan diri, bukan benar-benar kaya. Karena sudah kepalang malu, suami Mbak Sari mengajaknya untuk merantau. Entahlah merantau kemana, karena mereka tidak mau memberitahu. Mungkin ingin kabur atau sementara ini menghilang dulu dari kampung itu. Ibu mertua tak bisa berbuat banyak. Ya, mau gimana? Perekonomian ibu pun sama. Tapi alhamdulillah, kalau hanya untuk membeli beras, ibu dan bapak punya kebun. Seluas 1/2 hektar dari kebun itulah sumber penghasilan mereka. Jangan kalian tanya, apakah suamiku mendapatkan warisan? Jawabannya adalah tidak. Sebab, tanah yang bapak dan ibu miliki, semuanya diberikan kepada Mbak Sari. Hanya menyisakan rumah dan 1/2 hektar untuk penghasilan mereka. Dan tanah yang diberikan kepada Mbak Sari sudah habis semuanya. Sudah habis dijual untuk hal yang tidak tahu untuk apa. Terkadang ya kasihan kepada mertuaku, tapi apa yang mereka dapatkan sekarang hasil dari perbuatannya sendiri. 1 bulan setelah kami pulang, kami mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan tentunya. Ibu jatuh sakit. Katanya ibu sudah sakit parah. Ibu melarang untuk mengabari kami karena masih marah. Tapi untungnya, istri Mas Bagus nekat mengabari kami. Barulah kami tahu. Kami langsung pulang ke kampung halaman suamiku. Meskipun ada kesal dengan mertua, tapi kalau sedang sakit, rasa kesal dan marah itu kusingkirkan terlebih dahulu. Sesampainya di kampung halaman mertua, aku langsung masuk ke kamar ibu mertuaku. Kutanyakan bagaimana keadaannya. Ya Allah, ibu. Aku sangat kaget karena tubuh ibu mertuaku begitu kurus. Padahal baru 1 bulan kami tidak bertemu. Ibu sakit apa, Pak? Tanyaku ke bapak mertua. Bapak juga nggak tahu. Ibu melarang kami untuk memberitahu kalian. Bahkan ibu juga nggak mau dibawa ke rumah sakit. Jawab bapak. Ya Allah mas, kita harus segera bawa ibu ke rumah sakit.
Ini nggak bisa ditunda lagi, Mas. Kasihan ibu. Akhirnya hari itu, kami membawa ibu ke rumah sakit. Aku benar-benar sangat khawatir. Begitu juga dengan Mas Rusli. Semua anak-anak ibu khawatir, kecuali Mbak Sari dan suaminya. Iya, mereka padahal sudah diberitahu terlebih dahulu, tapi tidak mau pulang atau menelpon. Setega itu mereka. Alhamdulillah. Kata dokter, ibu begini karena pikiran. Ya mungkin ibu sedih ditinggal oleh Mbak Sari. Dan kami belum tahu juga kabar ini. Ternyata Mira, anaknya Mbak Sari, baru 2 hari yang lalu diceraikan oleh suaminya. Kenapa secepat itu pernikahan mereka? Kalau menurut cerita Ramdan, suaminya Mira itu ketahuan selingkuh. Iya, memang dari awal aku itu melihat gelagat yang tidak baik dari suaminya Mira itu. Tapi aku tidak berani ngomong. Karena ya pasti ujung-ujungnya aku disalahkan. Dan ternyata benar firasatku. Baru 1 bulan menikah, Mira sudah diceraikan. Dan kalian tahu, ada hal yang lebih menyedihkan lagi. Mira ternyata sudah hamil 3 bulan. Iya, itu yang terjadi. Sangat kasihan sekali keponakanku itu. Dia harus berjuang sendiri membesarkan anaknya. Hal itu juga yang menambah beban pikiran ibu mertua. Tapi untunglah setelah 3 hari dirawat, keadaan beliau sudah cukup membaik. Ibu mertua diperbolehkan untuk pulang. Untuk sementara ini sampai ibu mertua pulih, aku memutuskan untuk menginap. Dan aku meliburkan sekolah anakku untuk sementara. Dan suamiku tak mungkin libur kerja kelamaan. Bisa dipecat dia nanti, sehingga aku menyuruhnya untuk pulang lebih dulu. Setiap hari kurawat ibu mertua dengan baik. Aku membereskan rumah dan memasak. Alhamdulillah, Tapasya yang tadinya malas, kini mau membantuku beberes rumah. Aku bersyukur sekali. Aku sering membagi tugas dengannya. Kalau aku masak, dia mencuci pakaian. Kalau aku ngepel, dia yang nyapu. Sedikit demi sedikit, Tapasya sudah sadar dan rajin. Bukan hanya aku yang merawat ibu mertua. Istrinya Mas Bagus pun turut serta. Ya meskipun selama ini kami menjadi menantu yang tak dianggap oleh ibu mertua, tapi alhamdulillah, kami tidak ada dendam. Dan di saat seperti ini, malahan, kami yang peduli dengan ibu mertua. Sementara Mbak Sari malah tidak ada kabar sampai sekarang. Nomornya pun tidak aktif lagi. Aku hanya bisa mendoakan semoga Mbak Sari dan suaminya baik-baik saja. Dan bisa segera pulang untuk melihat ibu. Ibu pasti senang kalau anak-anaknya kumpul semua. Untuk sekarang ini, rumah Mbak Sari ditempati oleh Mira seorang diri. Alhamdulillahnya, meskipun Mira terpuruk, dia mau berbaur dengan kami. Sehingga ia tidak terlalu sedih. Sedikit demi sedikit, dia sudah bangkit dari keterpurukan yang dialami. Untungnya Mira itu pintar mengotak-atik ponsel. Dia pun menjadi afiliat di salah satu toko online terbesar di Indonesia. Dia sudah mendapatkan penghasilan dari sana. Sehingga kami tidak terlalu khawatir soal makan Mira. Aku bersyukur sekali. Meskipun dulu keluarga ini sangatlah tidak karuan, tapi sekarang alhamdulillah. Meskipun situasinya berbeda, tapi setidaknya sudah jauh lebih baik. Kalau untuk Mbak Sari dan suaminya, kami terus berusaha mencari, namun saat ini belum mendapatkan kabar. Kami hanya bisa mendoakan semoga mereka tetap baik-baik saja di sana. Sekian Bunda ceritanya. Semoga bisa diambil hikmah ya. Intinya jangan memaksakan diri kalau kita tidak mampu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.